Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang A36 dan A35. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Dagang, pertemuan setelah UTS. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu lagi dengan mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, termasuk kendala jaringan ya. Ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab sejak kurang lebih 1,5 tahun kita sudah menjalani perkuliahan daring. Nah, ini kendalanya pasti pada jaringan, gitu ya. Untuk jawaban UTS sudah semua ya dikumpulkan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang startup bisnis. Karena kita bicara tentang hukum dagang, tentu saja setelah kita pada pertemuan pertama sampai dengan UTS kita mempelajari teori-teori atau cabang-cabang hukum yang berkaitan dengan hukum dagang, misalnya perlindungan konsumen, hukum asuransi, gitu ya. Apalagi itu, hukum asuransi, perlindungan konsumen, kemudian hak kekayaan intelektual ya. Itu sudah saya sampaikan ya. Hak kekayaan intelektual sudah belum? Siapa ini? Putri, ketua kelas. Halo? Apa saya sendirian di sini? Yang lain entah kemana? Halo? Saya sendirian? Ada Ibu. Ada? Coba dinyalakan dulu semua kameranya. 3 menit. Hanya untuk membuktikan bahwa memang mengikuti perkuliahan walaupun kameranya dimatikan, gitu ya. Ini sulit rasanya untuk memastikan mahasiswa memang benar-benar menyimak perkuliahan karena kita perkuliahannya daring. Dan juga tidak bisa dipaksakan juga harus menyalakan kamera sepanjang kuliah ya, karena berpengaruh pada kuota gitu. Oke, baik, saya foto dulu ya. Sebentar, saya share dulu di grup fotonya sekaligus untuk absen ke fakultas dan universitas. Satu layar, kemudian layar yang kedua ya, siap-siap. Layar kedua, nanti saya set juga di yang A36. Ya, ini A35 dulu untuk memudahkan. Oke, layar kedua sudah, layar ketiga. Oh, sudah 2 layar aja ya. Baik. Standby mahasiswa, kalau saya bertanya ya, silahkan dimatikan lagi kameranya, nggak apa-apa. Biar nanti ada kuota untuk mata kuliah yang lain. Terima kasih sudah menyalakan kamera sebentar untuk absen. Nah, apakah saya sudah membahas, Ibu sudah bahas apa? Oke, dari di perjalanan, baik-baik.
Apakah Ibu sudah membahas hak kekayaan intelektual di perkuliahan sebelum UTS? Belum, Bu. Belum ya? Baik, terima kasih Akram sudah menjawab. Perkuliahan materi tentang hak kekayaan intelektual sesungguhnya kan sudah diterima juga oleh mahasiswa ya. Karena mata kuliahnya berbarengan kita ini, hukum dagang dengan HKI itu. Siapa dosennya? HKI. Bu Upik, Bu. Upik, baik. Yang saya sampaikan di sini bukan HKI ya. Maksudnya saya menyampaikan HKI juga, namun dalam perspektif penerapannya. Bagaimana kita bisa menerapkan HKI dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Bagaimana startup bisnis dengan menggunakan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, gitu ya. Materi ini sudah pernah saya sampaikan di sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini pernah saya sampaikan di Intensive Training for Incubate Batch 1 di Pusat Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMT di bulan Oktober, ya. Nah, ini saya karena yang hadir adalah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis yang mempunyai usaha, gitu, yang sudah startup usaha, sudah punya produk, gitu ya. Namun tidak mengetahui perlindungan hukum bagi produknya itu apa saja, gitu ya. Maka kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMT mengundang saya untuk memberikan training, gitu, legalitas apa saja yang diperlukan untuk UKM ya, usaha kecil menengah, untuk mahasiswa yang memang sudah punya usaha gitu. Ya, kebanyakan mahasiswa di FEB memang sudah berwirausaha gitu ya. Ada yang buka usaha mie ayam, kemudian ada yang bikin nugget, ada yang buka usaha somai gitu ya. Mereka adalah wirausaha muda yang sangat membanggakan gitu, karena dari usia muda sudah berpikir untuk membuka lapangan pekerjaan ya, bukan mencari pekerjaan gitu. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan di sana. Jadi yang saya sampaikan adalah problematika legalitas UKM dalam pelaksanaannya. Memang sebagai wirausaha yang masih memulai startup bisnis ya, pasti kan usahanya masih kelas kecil menengah gitu. Nah, ini sangat memerlukan perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukumnya apa saja dan kemudian apa saja problematikanya ketika mengurus legalitas atau misalnya ya kalau belum legal ya besar sekali persentasenya ya, bahwa usahanya itu akan terganggu oleh berbagai macam hal. Yang viral sekarang-sekarang ini adalah bagaimana UMKM itu ditangkap-tangkapin sama polisi, itu karena produknya itu tidak memiliki izin edar PIRT atau izin edar dari BPOM, gitu. Karena memang berdasarkan peraturan BPOM nomor lupa saya ya, tahun 2021 ya kalau nggak salah, nanti bisa dicek oleh mahasiswa itu nomor dan tahunnya, memang merupakan perbuatan melawan hukum kalau mengedarkan produk itu tanpa izin edar PIRT ataupun tanpa izin edar BPOM. Kita juga akan membahas ini perbedaannya di mana ya, gitu ya. Izin edar PIRT dengan BPOM kok ada dua perizinan gitu. Nah, pertama adalah kita ke slide selanjutnya. Nah, legalitas apa saja yang diperlukan untuk bisnis? Legalitas yang diperlukan untuk bisnis ini, yang pertama sebelum kita
membahas legalitasnya, kita tentukan dulu jenis bisnisnya apa. Gitu. Contoh misalnya saya punya produk, sebetulnya bukan ini produk-produk UMKM ya, UMKM Karangtengah. Saya termasuk pembinanya ya di UMKM Karangtengah ini. Mereka punya produk minuman dari sari buah berenuk gitu. Nah, sari buah berenuk ini merupakan UMKM Karangtengah, merupakan UMKM binaan UMT yang pertama, gitu ya, yang pertama. Jadi sekarang sudah masuk pada UMKM yang dibina oleh Pusat Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi UMT, Ekonomi dan Bisnis UMT. Nah, jadi tentukan dulu produknya apa, karena produk UMKM ini banyak sekali, gitu ya. Bisnisnya apa dulu produknya? Apakah makanan, apakah minuman, home care, kosmetik, obat-obatan, bisa juga kerajinan tangan. Di Tangerang ini saya melihat banyak sekali produk-produk kerajinan tangan ya di Tangerang Kota ini. Ada yang dari rotan gitu, ada yang dari kayu. Nah, itu ukiran-ukirannya juga sangat artistik ya, bentuk-bentuknya juga sangat estetik gitu. Nah, ini mendapatkan perlindungan hukum untuk HKI-nya, untuk hak kekayaan intelektualnya. Setelah kita menentukan jenis bisnisnya, maka kemudian baru bisa menentukan perlindungan HKI mana yang tepat untuk produk kita. Ya. Jadi, setiap produk itu memiliki perlindungan HKI yang berbeda. Jadi, jangan sampai salah kamar gitu ya. Tidak berimplikasi hukum apa-apa kalau salah kamar mendaftarnya, namun kan buang-buang waktu, gitu ya, buang-buang waktu kita mengajukan pendaftaran, kemudian menunggu dulu untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Ketika dalam proses verifikasi pendaftaran kan dilihat dulu jenis produknya apa gitu. Ya kalau sudah salah kamar, ya kan ditolak. Nah, itu kan buang-buang waktu gitu ya. Nah, jadi tentukan dulu produknya, setelah produknya tentukan HKI yang paling tepat itu yang mana gitu. Produknya kan sangat banyak ya, bisa minuman, bisa makanan, bisa produk-produk home care. Home care itu seperti obat pel, obat cuci piring gitu ya. Itu home care tuh. Nah, itu pun memerlukan izin edar ya, gitu ya, memerlukan izin edar. Ada izin edar tertentu, PIRT itu, gitu ya. Nah, jadi nanti akan kita bedakan. Kita akan sampai pada pembahasan membedakan perizinan itu. Nah, jadi apapun produknya, mau itu makanan, minuman, obat-obatan dan lain-lain, pasti perlu merek. Sudah pasti. Tidak ada produk yang tidak ada mereknya, gitu ya. Maka pendaftaran merek itu diutamakan. Setelah menentukan jenis HKI-nya, yang mana ya? Oh, produk HKI. Produk saya itu makanan, nugget, gitu ya. Misalnya produk saya nugget, somai, pempek yang di frozen, gitu ya. Nah, kemudian HKI-nya yang mana ya? Apapun itu pasti butuh merek, gitu ya. Ini nugget saya butuh merek. Maka yang didaftarkan merek. Apakah harus merek dulu kemudian diikuti pendaftaran HKI yang lain? Nggak perlu. Nggak harus nunggu mereknya ada sertifikat mereknya dulu gitu. Enggak. Bisa berbarengan daftarnya. Sambil daftar merek, sambil daftar desain industri misalnya gitu. Ya. Nah, ini saya mau tanya, pembahasan di HKI udah sampai mana? HKI yang mana? Hak paten, Bu. Sampai paten. Oke. Desain tata letak. Bu. Ya, hak cipta sudah.
Hak cipta sudah ya. Coba siapa ini salah satu? Akram. Akram lagi di jalan atau enggak nih? Nanti saya nanya lagi di jalan naik motor. Apa namanya? Lagi di tempat kerja sih, Bu. Oh, oke. Bisa menjawab nggak kira-kira kalau di tempat kerja? Kalau nggak bisa, saya alihkan ke teman yang lain. Boleh lah, Bu. Coba Amina sedang bekerja atau enggak ini? Atau sedang di jalan enggak? Enggak ada ya? Amina Fitria, Tuan Kota. Enggak ada. Anes? Anes ada? Enggak ada juga. Devi Ayu? Enggak ada juga. Wah, banyak yang enggak ada ini. Farel Fahri? Enggak ada juga. Yang ada siapa ini yang di kelas? Saya ada, Bu. Siva? Siva ya? Ya, Iya, Siva. Bu, sedang di kantor. Oke, bisa jawab pertanyaan? Siva? Boleh, Bu. Pembahasan di kelas HKI, apakah sudah membahas hak cipta? Sudah, Bu. Sudah membahas paten? Sudah. Merek sudah dibahas? Sudah juga, Bu. Baik. Desain industri sudah? Baru minggu kemarin. Udah. Udah. Rahasia dagang sudah? Belum, Bu, kayaknya. Belum, baik. Berarti saya sudah tahu apa yang harus saya jelaskan ya. Nah ini ya, jadi pendaftaran merek diutamakan dan jangan lupa sertifikat halal MUI itu wajib. Dalam Undang-Undang Jaminan Halal bahwa semua pelaku usaha wajib untuk menyertakan barcode atau nomor sertifikat halal MUI-nya. Jadi setiap produk sekarang harus mencantumkan sertifikat halal. Kalau memang produknya itu haram, maka harus ditulis dalam label pangannya itu misalnya mengandung babi, gitu ya. Itu harus ditulis. Itu akan kita bahas di lain waktu, gitu ya. Itu termasuk legalitas juga ya. Itu kalau produknya itu ternyata mengandung babi, tapi di label pangan tidak mengandung babi, itu bisa ditarik produknya dari peredaran. Dan pelaku usahanya bisa diancam pidana ya, karena tidak memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Nah, jadi pendaftaran merek itu sangat diutamakan karena tidak ada produk yang tidak butuh merek. Itu. Sertifikat halal harus juga, ini akan kita bahas lain waktu. Yang kemudian yang sangat penting juga adalah mempersiapkan surat perjanjian jual beli produk, perjanjian franchise, dan lain-lain. Dalam pembuatan surat perjanjian jual beli produk, perjanjian franchise, dan lain-lain, karena perjanjian ini termasuk pada bentuk perjanjian yang lahir atas kehendak para pihak ya, tidak ditentukan oleh undang-undang, maka bentuk perjanjian ini patuh pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Bu, kalau misalnya Ibu izin nanya, Ya, kalau produk BPOM itu pasti MUI nggak? Sertifikat halal MUI nggak? enggak, beda. Jadi setiap perizinan berbeda.
lembaga yang mengeluarkan sertifikatnya pun berbeda. Antara Berarti izin edar PIRT beda, dia harus ke Dinkes. Izin edar BPOM beda, harus ke Loka atau Balai BPOM setempat. Biasanya tiap di kota kabupaten ada, gitu ya. Cuma untuk kota Tangerang kita belum ada. Jadi mau nggak mau harus ke BPOM Serang di pusat provinsi ya, di ibu kota provinsi. Kemudian sertifikat halal MUI juga diuji di LPPOM MUI, di labnya MUI. Jadi ini bukan merupakan satu kesatuan ya. Nah ini juga merupakan PR terbesar Indonesia juga, bahwa untuk mendapatkan legalitas ini produk-produk UMKM ini harus melalui jenjang yang panjang gitu. Tidak menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah itu jadi PR juga sih buat Indonesia gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan, Siva mau nanya lagi. Ibu berarti kalau yang udah sertifikat halal MUI udah pasti BPOM. Karena Ya. setahu aku kebanyakan kayak produk lotion, produk apa ya, apa sih, ya semacam lulur gitu, itu di online shop gitu, misalnya cuma mencantumkan BPOM gitu, tapi belum tentu MUI. Berarti kita juga harus masih meragukan dong itu halal atau enggak ya? Iya, betul. Karena BPOM itu tidak menentukan kehalalan produk. BPOM menentukan produk itu aman dikonsumsi, gitu ya. Aman itu kan meliputi higienisnya, gitu ya, kebersihannya. Menentukan aman, kemudian layak edar. Nah, karena aman itu kemudian layak edar. Gitu. Kalau MUI dia menentukan halal haramnya bahan baku yang dipakai oleh pada produk itu. Gitu. Jadi misalnya ya, nanti minggu depan deh kita bahas ya. Kita bahas itu ada coba nanti kalau ke supermarket itu kan ada yang bagian yang produk mengandung babi, gitu kan? Nah itu ada BPOM-nya, ada izin edarnya, tapi tidak mencantumkan halal MUI. Gitu. Apakah boleh? Karena di Undang-Undang Jaminan Halal bahwa produk yang berada di Indonesia itu harus mendapatkan halal MUI. Iya, kecuali memang untuk produk-produk yang sudah jelas keharamannya. Misalnya sosis babi, itu kan sudah jelas keharamannya. Gitu ya. Ya, sudah jelas tidak ada sertifikat MUI-nya. Namun harus disantumkan supaya konsumen muslim tahu bahwa itu mengandung babi. Tidak ada konsumen muslim yang tidak mengetahui kalau babi itu halal. Ya, kita sudah dari kecil sudah diajari, sudah dididik bahwa ada produk-produk tertentu yang memang diharamkan dalam Al-Qur'an. Gitu. Dan apakah kalau sudah sertifikat halal MUI otomatis ada izin edar BPOM? Belum tentu juga. Gitu. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan satu pintu ya, supaya lebih cepat pengurusan legalitasnya gitu. Ini sebenarnya analisa saya aja ya. Kalau memang sudah sertifikat halal MUI sudah di tangan, toh produk ini juga sudah diuji di lab MUI gitu ya, dan sertifikat halalnya pun terbit berdasarkan penilaian hasil lab bahwa produk ini aman dikonsumsi dan halal, gitu ya, aman, bersih dan halal. Ya, bukankah itu yang diperlukan gitu? Kalau aman, bersih, tapi tidak halal pun konsumen muslim nggak mau ini ya. Daging babi itu kalau di labnya BPOM itu termasuk aman untuk dikonsumsi, tapi kan haram untuk umat Islam gitu ya. Nah, jadi kebanyakan konsumen justru
mempertanyakan kehalalannya dulu gitu. Jarang sekali konsumen yang mempertanyakan izin edar BPOM ya, kecuali produk-produk kosmetik gitu. Karena mereka takut gitu ya, ada bahan merkurinya atau apa gitu. Ini sebetulnya kan bisa disederhanakan ya, halal MUI dengan BPOM ini sebenarnya bisa disederhanakan, tidak harus terpisah gitu, karena kan tujuannya sama. Kemudian slide yang ketiga, bagaimana cara memperoleh HKI? Ini sengaja saya pakai bahasanya bahasa gaul ya, supaya lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa. Gimana cara memperoleh HKI? Gampang banget, semuanya sekarang online. Tidak perlu pakai orang dalam, gitu ya. Tidak perlu, sorry ini harusnya tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar. Konsultan HKI yang mahal, karena dalam undang-undang, dalam peraturan pelaksananya, memang pendaftaran HKI harus melalui konsultan HKI, tapi ada pengecualian bagi UMKM. Bagi UMKM diperbolehkan untuk mendaftar sendiri, tanpa harus melalui konsultan HKI. Ini salah satu keringanan yang diberikan oleh pemerintah, supaya UMKM ini bersemangat gitu ya, bersemangat untuk mendaftarkan produknya supaya mendapatkan perlindungan hukum. Bisa dicek di dgip.go.id. DGIP adalah kepanjangan dari Direktorat Jenderal Intellectual Property .government.indonesia. Nah, jadi pendaftarannya di sini ya, di dgip.go.id. Tinggal pilih nanti, kalau sudah ke DGIP nanti ada beberapa pilihan menu, kemudian tinggal pilih, ya bergantung pada produknya apa gitu ya. Nah, sebaiknya sih daftar merek dulu. Kalau keuangannya terbatas gitu ya, UMKM kan biasanya kendalanya pada masalah dana. Dan perizinan itu kan ada beberapa perizinan yang harus dilalui oleh UMKM, dan meskipun mendapatkan keringanan dari pemerintah, bahkan ada yang dapat diskon sampai 50% gitu ya keringanan biayanya, tapi tetap saja kalau di jumlah mahal juga gitu ya. Belum izin ini, izin itu, kemudian daftar ini, daftar itu. Memang contoh misalnya merek ya, merek 500.000. Nah, belum nanti sertifikat halalnya gitu, belum nanti BPOM-nya gitu ya. Kalau di jumlah ternyata lumayan juga biayanya. Nah, jadi ya kalau belum cukup dananya untuk mendaftarkan paten misalnya ya, walaupun dapat keringanan juga oleh pemerintah, ya sudah prioritasnya daftar merek dulu. Gitu. Setelah berbarengan dengan daftar merek, kalau memang dananya ada, sekaligus sambil mendaftar halal MUI-nya, gitu ya. Nah, sekarang banyak bantuan untuk UMKM. Contohnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang itu dalam setahun bisa 3 kali memfasilitasi UMKM untuk memperoleh sertifikat halal MUI secara gratis, gitu ya. Nah, itu kan kesempatan daripada bayar. Nah, kalau bayar 2,5 juta, gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nanti bisa dicoba ya, mahasiswa. Kalau mau daftar itu kemana? Nggak usah bingung-bingung. Ini sudah ada online semua. Ini ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini ggip.go.id ya, pakai bahasa Inggris. Karena semua negara anggota WIPO ya begini. Di Australia dgip.go.au, Malaysia dgip.go.my ya, my, Singapura dgip.go.sg. Nah, jadi emang ya kita begini ID Indonesia.
Ya. Nah, ini kalau masih bingung juga bisa telepon di Halo DJKI 152. Layanannya Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16. Ada help desk-nya juga secara online. Nah, ya, halo. Nah, ini juga bisa di sini. Pakai chat gitu ya. Nah, jadi pilihnya yang mana dulu? Ya tergantung produknya. Tapi apapun produknya kan perlu merek. Ya, berarti didahulukan daftar mereknya kalau biaya terbatas gitu ya. Kalau biaya bukan masalah ya udah sekalian aja. Yang mana? Misalnya produknya kerajinan tangan. Ya udah sekalian barengan daftar merek, daftar desain industri gitu ya. Atau misalnya produknya mie ayam kayak mahasiswa FEB ya. Mie ayamnya dia memakai resep yang khusus gitu, maka sekalian daftar merek, daftar rahasia dagang, resepnya tuh didaftarkan. Nah, ini biayanya untuk merek UMKM mendapatkan keistimewaan dengan keringanan 500.000. Kalau umum itu 1.800.000, tapi kalau UMKM cukup 500.000. Pembuktian bahwa produk kalau ini mahasiswa ya, produk mahasiswa ini adalah UMKM ya mau nggak mau harus daftar NIB dulu, nomor izin berusaha dulu. Daftarnya di OSS Online Single Submission. Nanti dikasih nomor NIB-nya. Nah, nomor NIB-nya nanti dimasukkan ke pendaftaran merek. Nah, nanti secara otomatis terhitung sebagai UMKM gitu ya. Nah, jadi bayarnya cukup 500.000 saja. Kalau umum 1.800.000 kan lumayan. Ya. Kemudian ini desain industri. Apakah harus kerajinan tangan saja? Tidak juga, ya. Kan kan sudah dibahas ya desain industri. Apakah desain industri, kalau saya memberikan pengertian desain industri itu sederhananya begini. Desain industri itu adalah tampilan luar sebuah produk. Itu sih, gitu ya, tampilan luar sebuah produk. Nanti kalau mahasiswa misalnya ya ke supermarket, di supermarket itu kan produknya itu kan satu jenis yang dipajang di rak ya. Coba pergi nanti ke raknya botol minuman air mineral ya, itu kan yang ada yang botol 600 mili ya kalau nggak salah. Coba perhatikan itu, bentuk botolnya tuh nggak ada yang sama. Dari mulai mineral, fit, ades, aqua, itu bentuk botolnya tidak ada yang sama. Nah, itulah secara sederhana pengertian dari desain industri. Tampilan luar sebuah produk. Gitu, ya. Nah, ini desain industri untuk UMKM, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan. Lembaga pendidikan misalnya UMT ya. UMT kan sudah mengeluarkan produk UMT-Q untuk minuman ya. Kita udah punya. Nah, ini kalau mau daftar cukup 250.000 aja. Gitu ya. Karena kenapa? UMT lembaga pendidikan. Atau misalnya UMKM yang sudah punya NIB ya. Nah, ini kan bisa daftar, cantumkan NIB-nya, nanti secara otomatis keluar biayanya 250.000. Kalau misalnya susah daftar NIB misalnya ya, entah memang ini OSS ini sering maintenance webnya itu perlunya mendesak gitu ya. Ya sudah ke UMT saja. Jadi pendaftarannya atas nama UMT dan sekaligus menjadi UMKM binaan UMT. Desain industri yang selanjutnya adalah rahasia dagang. Ini untuk UMKM yang minuman, makanan ya, yang
olahan makanan dan minumannya itu untuk mendapatkan rasa yang enak itu memerlukan percobaan berkali-kali, gitu ya. Nah, ketemu resepnya, jangan disebarkan ke orang, simpan, daftarkan rahasia dagang. Sehingga nanti kalau punya karyawan yang bantu-bantu, dia keluar dari situ, dia bocorkan resep kita, kita bisa mengajukan gugatan ganti rugi. Kenapa? Karena resep kita sudah didaftarkan, sudah mendapatkan perlindungan hukum rahasia dagang. Baik, sampai sini dulu ya pembahasannya. Minggu depan kita akan teruskan pembahasannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga keterlambatan itu. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya end meeting dulu ya.